Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor, dan ada kami berdua di sini seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya, seperti 2 tahun yang lalu. Ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana. Bro Ayung biasanya yang mau berbagi cerita ke kawan-kawan semuanya. Sementara gue cuma ngedengerin aja gitu sama ngegangguin cerita. Baik Bro Ayung, terima kasih udah hadir lagi hari ini. Udah lumayan capek juga ya, tapi nggak apa-apa demi kawan-kawan semuanya. Betul. Dan kebetulan memang ada cerita yang cukup numpuk di Bro Ayung, jadi harus diceritakan ke kawan-kawan semuanya. Karena kemarin kita sempat libur lama gitu ya. Iya, benar sekali. Oke, langsung aja Bro Ayung, monggo waktu dan tempat dipersilahkan, barangkali mau menyapa kawan-kawan di rumah atau ya nanti langsung nyambung, biasanya langsung cerita ya. Benar sekali. Monggo. Terima kasih atas kesempatannya Mas Biru. Alhamdulillah kita masih bisa bareng ya. Betul. Tanya apa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Terima kasih masih nonton, masih mantengin ngobor. Kita sangat apresiatif ya. Iya, kita sangat menghargai itu. Kita sangat berterima kasih untuk kawan-kawan semuanya yang masih setia di channel Ngobor, juga channel-channel kami yang lain seperti Lapak Horor, ada Komat Kamit, ada Nilas Luhur juga yang udah lama nggak produksi. Besar harapan kami agar teman-teman selalu terhibur dan bisa ngajak teman-teman yang lain untuk nonton gitu ya. Betul. Ajakin semuanya. Gitu. Ya. Baiklah, langsung ke cerita aja Bi. Ini ada sebuah kisah itu dari Wetan. Wetan, kalau orang Jawa, kalau dari Jakarta terus orang ngomong, jenengan dari mana? Dari Jawa. Padahal Jakarta juga Jawa. Pulaunya ya. Iya, kalau kita di sini di pertengahan ngomongnya orang Wetan udah pasti Solo, Semarang ke sana ya. Nggak mungkin Wetan itu mana Kaligung apa-apa kan Wagu gitu kan. Nah, ini Peleman, Peleman. Masih ada Bi? Nggak tahu ya. Udah lama nggak kesana. Teman-teman pasti banyak yang paham gitu loh. Oke, ini langsung ke cerita. Kita akan ke Peleman. Kita akan ke Wetan sana. Gitu, tepatnya di mana Bro Ayung? Tepatnya Semarang, daerah Semarang, Wonogiri, Wonosobo, Boyolali, itu banyak pokoknya yang Wetan. Ya, Wetan sana. Malang, Kediri, Weleri dan lain-lain gitu. Ya, tepatnya di daerah situ. Aku juga nggak begitu negesin, kadang-kadang fokus ke ceritanya orang pas ketemu di jalan atau di mana. Kita adopsi ceritanya tapi nggak terlalu tempatnya atau apanya ya. Tapi ini seorang mbak-mbak Bi. Ada usia di atas aku. Orangnya cantik, namanya Mbak Lina. Mbak Lina itu mengisahkan pengalaman hidupnya. Kalau bisa dibilang pahit, ya pahit saya mas, pahit dari kecil bisa kayak gini sekarang. Itu jualan sama suaminya itu bawa mobil bak, dia di belakang duduknya. Ya kadang di depan sih, kalau pas lagi ada megapon dia di belakang. Ya udah lama sebenarnya ketemu Mbak Lina. Jualan apa tadi? Jualan buah-buahan. Oh, buah-buahan. Nah kayak kemarin mau maulid kan buah itu laris manis, bahkan banyak yang pesen jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi ibu-ibu macam-macam beli macam-macam buah untuk tadi acara maulid. Nah ini akhirnya pas ngobrol-ngobrol dia nggak cerita sama aku sih sebenarnya, sama bibi. Perempuan sama perempuan. Kalau aku nggak dengerin, tapi aku dari bibi gitu. Dia menceritakan bahwa Mbak Lina itu karena ngobrol-ngobrol ya sama bibi seneng ngobrol yang serem-serem. Kalau kemarin itu dia pernah diwedeni di rumahnya sendiri, ditakut-takutan di rumahnya sendiri setelah ditinggal. Nanti mungkin diceritain bisa di kapan episode ya. Kapan episode Iya, ditinggal ke Jakarta selama 2 minggu. Terus digangguin di rumahnya sendiri. Itu aneh pun. Akhirnya kan nyambung. Ini juga saya pernah ngalamin kayak gitu kejadian. Tapi kalau misalnya digangguin sama makhluk yang di sini atau kirimannya enggak, ini kayaknya perkaranya bapakku sendiri. Jadi Mbak Lina itu punya bapak, taruhlah namanya Pak Rais. Mbak Lina itu jadi temennya bibinya Bro Ayung gitu ya? Teman sesaat waktu itu. Karena dia pelanggan gitu kan. Oh iya. Dan Mbak Lina juga jualan dadakan, bukan yang setiap hari lewat gitu. Karena ada momen kayak gitu aja. Akhirnya ngobrol-ngobrol, Mbak Lina itu, saya itu rekasa, saya itu susah dari kecil. Ibu punya suami, ya bukan siapa-siapa, bapak saya kan, namanya Rais tadi. Dia itu orangnya keras, suka spekulasi bisnis apa aja lah. Dapatnya bukan
uang ataupun tadi kemaslahatan buat keluarga, tapi utang sana sini. Semua sedulur kayaknya udah rata, dan rata juga nggak dibayarin. Kayak gitu. Jadi lagi ngeles sana sini, ngeles bisnis ini itu, ngeles. Tapi dia itu kalau pas kepergok sama seseorang yang nagih, itu bisa nyantai banget. Pak, ini tadi Wak Karmo kesini, marah-marah Pak. Elah, kata paling kayak gitu. Kongkon menek katanya suruh kesini. Pak, jenengan punya duit apa enggak? Saya sebagai anak paling tua, adik-adik saya 2 kecil-kecil, dan saya lebih ke yang cover keluarga urusan uang. Saya ngamen dulu katanya. Ngamen Bi, keliling-keliling kayak gitu. Yang ngamen dulu belum pakai ini kali. Iya. Deng atau icik gitu. Ya ilustrasinya begini kan. Enggak pakai mic. Nanti salah ya. Itu belakangan 2 tahun ke belakang, 2-3 tahun. Ada miss berarti di sini. Oke. Dan itu apa? Dia ngomongin kayak gitu, bapak nyantai, dia nggak ada persiapan, nggak ada uang, nggak ada apa. Wah Karmo datang, bener-bener. Saya kadang-kadang tak jebak, ya ketemu bapak, licin kayak belut mas. Mbak cerita ke ini kan bibi saya, licin banget kayak belut, didatengin ngeles bisa nggak pernah ketemu, apalagi orang dari bank, ngerti banget. Nah itu Wawarmo itu datang ke rumah, bisa nggak nanyain uang sama sekali, gitu loh. Hanya sehat ngopi-ngopi buah apa ngopi-ngopi kayak apa kayak gitu, ngopi-ngopi ini saya belum ngopi dari pagi, mak bikin kopi kayak gitu nih buat Mas Mas Warmo gitu. Ngobrolnya urusan yang lain, bisa lupa kayak gitu kalau dia itu mau nagih. Saya yang jadi anak kan gregetan, udah tak jebak, udah marah-marah, malah ngomongin itu ya. Ngomong orang dari bank juga begitu, udah dikasih tahu di rumahnya itu bisa meleset loh, bisa meleset ke rumah orang kayak itu kan, ditunjukin itu rumahnya suwung Bu, kayaknya nggak ada orangnya, ada orangnya padahal saya aja main-main aja kayak gitu. Nah paling parah-parahnya udah gregetan, saya makin gede, saya sekolah sampai SMP top. Karena memang saya harus cari duit lah kayak gitu. Akhirnya kejadian yang membuat saya akhirnya benci sama bapak saya sendiri itu, paling bencinya tahu ibu dikhianatin, kemudian dia menikah lagi sama orang, tahu lah Jawa Barat apa mana, buntut-buntutnya kesini udah ninggalin utang, ninggalin macam-macam permasalahan. Dengar tambah gede kan informasi dari mana aja. Istrinya nggak cuma satu, banyak, dan saya katanya punya adik di mana-mana. Pantesan waktu itu saya ada telepon, ya WA Mas Karangan ya. Kalau dulu telepon SMS katanya manggilnya Mbak, kamu itu siapa? Minta duit katanya adiknya. Adik dari mana? Saya adiknya cuma 2 kayak gitu kan. Saya adik anaknya Pak Rais kayak gitu. Orang tak banding toh katanya adiknya itu marah banget. Tapi selalu ibu yang ngerti. Saya lele bapakmu ya bapakmu gitu loh. Kalau nggak ada bapak ya nggak ada kamu. Aku sayang sama kamu, ibu sayang sama kamu sama adik-adikmu. Kalau nggak ada bapak ya nggak jadi kamu. Iya sih kadang-kadang, tapi Bu ya jangan kayak gitu. Tahun berlalu katanya Bi, itu nggak dipikirin, saya semakin bisa berkembang usahanya. Ini saya memang pengen terjun sebenarnya, kangen-kangen, entah itu asli apa palsu ya Bi. Tapi dia sebenarnya punya gerai sendiri di kampungnya kayak gitu, ada beberapa gerai di kota-kota inilah. Jadi supplier buah-buahan. Tapi ini pengen honeymoon. Tanya sama suami gitu. Emang kalau dari tambangnya nggak pantas sih gitu, lebih bersih banget, terlalu bersih. Kalau biasa di jalan kan biasanya agak gimana gitu kan. Akhirnya adik saya juga menikah kebenaran sama orang yang rada mendingan, ada usaha material. Kalau yang satunya sih masih kuliah kayak gitu. Tapi ya tadi urusannya bapak itu, dia ngasih alamatnya ke rumah. Jadi nggak kehitung berapa utangnya bapak yang udah kami handle. Kita nggak ngerti duitnya yang makan siapa, utangnya sama siapa, urusan apa, lagi ke rumah. Tapi ibu selalu ngomong kalau ada nduk dingain, dikasih. Ya nggak semuanya, tapi mending lah kita cover. Tapi imbal baliknya kita semakin benci sama bapak. Nah di tahun kemarin katanya, belum lama dia cerita sama bibi kan, mungkin ada setahun yang lalu, bapak itu tahu-tahu pulang. Bapak tahu pulang, dia badannya gede, kumisan, pokoknya serem lah, orangnya mekereng kayak gitu. Tapi bisa cungkring
tinggal kayak tulang doang Bi. Hitam, melasi, rambutnya nggak potongan, nggak cukur kayak gitu. Dia jalan, saya juga dengarnya kan dari pembantu, dari orang yang kerja sama saya di buah kan. Bu, ngapunten Bu, jenengan gimana ya saya ngomongnya? Saya lihat bapaknya jenengan Bu, tolong jangan ngomong kayak gitu, saya lagi sibuk katanya gitu. Nggak mau denger tentang bapak Bi. Serius Bu, ngapunten, saya ngeliat sendiri di ujung gang, di ujung jalan masih bukan gang, di ujung jalan bapaknya jenengan, tapi katanya niku Bu, katanya kelihatannya itu sakit, kelihatannya sakit, orang dia jalan pakai tas diselampir begini, tapi pegangan ternyata ya Bi. Jadi nggak waras, tetep begitu. Itu dengar kayak gitu, hati saya sebagai anak kan ya tetap aja, masa sih sakit orang segitunya dulu kan. Akhirnya coba kamu bawa motor itu kerjaan ditinggal, kontrol sekali lagi, dipoto. Awas kalau kamu macam-macam bohong-bohong, saya nggak mau pusing-pusing gitu. Kalau dipoto cetrek, wah ini Joko Kendil katanya. Ternyata Joko Kendil. Bisa jadi. Iya ya. Joko Kendil di mana sekarang? Nggak tahu ya. Terus akhirnya itu ngelihat bapak, semarahnya saya cerita sama Bibi, bencinya kayak apa, ngelihat bapak kurus banget lagi pegangan ini apa tumbuhan hidup yang buat pagar itu loh, langsung luluh, bener-bener saya itu banyu matanya merembes milik, ya Allah Pak kayak gini banget. Bu jenengan nggak apa-apa, sampai kayak gitu Bu yang tadi ngasih foto Bu jenengan nggak apa-apa. Keder itu mungkin Ratmo keder sama saya, orang saya aja benci banget, sering ngomong mau benci sama aku, bisa nangis. Bu gimana? Nyampe sih tadi pembantu saya diberani-beraniin, Bu bapak mau dijemput apa enggak? Kasihan. Gitu. Ya sana mau gitu. Dia bawa tosa akhirnya, yang buat ngangkut buah. Akhirnya dijemput, katanya nggak mau. Bu katanya nggak mau Bu, nelpon. Kasih bapak. Dikasih bapaknya di sana cuma nangis doang Bi suaranya. Duduk ngapunten ngapurani bapak. Pak munggah kuwi motorku itu punyaku. Naik aja ke sini. Enggak apa-apa bapak pulang. Akhirnya nyampe ke tadi gerai. Terus aku tetap aja saya peluk bapak. Benci tapi gimana antara benci sama ini, tapi posisinya ya lah jalan aja katanya nyampe tumpukan-tumpukan udah rapi kayak apel apa jadi pada jatuh ketenggor gentoyoran kayak orang bodoh-bodoh nggak ada daya sama sekali, buluk rambutnya nggak potongan, pakai sandal jepit rambutnya gondrong gitu. Aku kan temennya Joko Kendil. terus akhirnya apa, saya meluk nangis di situ, langsung mau ini urusan kamu, kalau misalnya mau tutup saya mau pulang, tapi anterin. Nah itu ada mobil tadi bak ya, dianterin sama tadi pembantunya, duduk, bapaknya maunya duduknya di belakang, dipaksa nggak mau, kayak dia tuh risih sendiri sama anaknya loh. Kalau kan dua masih bisa, nggak mau. Akhirnya pulang ke rumah, ketemu sama ibu itu emang dasar hatinya malaikat atau apa, udah ngerti dihianati apa nih. Pulang-pulang ketemu bapak, salim nangis, nanyain sehat, Pak kok jadi kayak gini, kayak nggak ada masalah gitu loh. Ibu kok bisa, itu marah lagi saya, waktu itu marah lagi, adik saya itu tak kabarin, mau ora sudi balik katanya kayak gitu. Sampai bapak 3 hari, ternyata sakit memang tambah parah, adik baru datang sama suaminya, dan di situ dibawa ke dokter di mana aja di klinik nggak ada perbaikan sama sekali. Terus ada dokter, Allah alam ya katanya dokter tapi kayak ngerti dunia gaib batin gitu loh. Katanya ini Bu, maaf ya Bu, jenengan percaya gituan apa enggak? Ini bapak penyakitnya ya dohir sih, tapi awalnya bukan kayak gitu. Ini dia itu ada pegangannya banyak banget katanya begitu. Akhirnya dari situlah larinya ke alternatif. Ya wong saya dari cerita kayak sama Bibi, kayak kemarin ada yang tenan apa masalah kayak gitu. Yang datang itu kayak nggak diundang, dari mana aja, orang pinter lah bahasanya. Datang langsung buka keris gitu. Iya Bi, katanya kayak gitu. Jadi datang ke rumah, kadang saya pulang kan, saya udah punya rumah sendiri, ke ibu kan dia sendiri, cuma ada teman saudara suruh nemenin kayak gitu kan. Nah itu udah ada orang pinter yang manggil tuh nggak ada, katanya yang bawa tetangga atau ibu yang manggil nggak ngerti sih, tapi ada orang yang nganterin, nanti urusan duit kan ke saya atau adik kayak gitu. Itu lagi aksi, ada yang terus apa,
niki bu larane nggih bu kayak gitu. Orang butuh yang wirang set kayak gitu. Masa ada keris, ada macam-macam itu ada katanya. Konting, wasi kuning. Kemarin kan udah diambilin, emang bapak ada berapa isinya? Ngecek terus gitu ya? Iya, kebanyakan isi, pakai logika juga. Enggak deh, akhirnya saya beraniin. Yang terakhir ada orang yang paling galak, sampai ngancem-ngancem, katanya usaha saya bakalan habis. Gara-gara apa? Ngomelin mbah-mbah kayak gitu. Ngomelin. Orang kemarin udah habis kata, masa masih ada kayak mau sekantong begini, ada wasi kuning, ada batu macam-macam. Yang terakhir masa telur angsa keluar dari kempongan sini set kayak gitu. Bu, ini tapi telurnya kurang bu. Kalau ini harus telurnya nambah, berarti satu telur segini. Ya untuk akeh ning pasar katanya kayak gitu. Marah-marahin. Saya ada izin praktek kayak gini. Enggak ada. Katanya saya juga tahu hukum. Kalau tukang urut mungkin ada, tapi kalau misalnya klinik kayak gitu penyembuhan, saya enggak. Katanya diancam macam-macam Nah, itu cerita sama bibiku gitu ya. Kalau semenjak paranormal itu datang, lagi bapak datang ini, balik lagi ya Bi, lagi bapak datang memang rumah agak beda. Bedanya itu sumuk, panas. Hawanya jadi nggak enak. Tapi ibu tenang yang ini ibu tenang yang aku bikin ibu kok kayak gak ada rasa marah sama bapak, itu bisa nenangin saya. Kalau saya hawanya masuk rumah marah. Terus di kamar mandi itu selalu ada yang riwa-riwi, tapi bentuknya itu saya matanya nggak bisa ngeliat ya yuk, tapi cerita sama bibi kan. Tapi bentuknya semacam dikatakan belut ya bukan, tapi rada tipis tapi panjang tapi selalu yang kelihatan antara badan sama buntut itu di kamar mandi lendir kayak gitu loh jalan. Itu ngeri banget. Saya itu pernah sampai teriak-teriak, ibu yang langsung begini kayak ibu tahu gitu loh. Aja keruangan jangan berisik, takut tetangga ini tahu kayak gitu. Bu ini apa, nanti kamu tahu, yang penting kita harus sabar. Nah, berapa hari ini bapak nggak sembuh, makin bisanya cuman leleng cuman tiduran, tapi dia selalu minta maaf. Ngomongnya bisa nyuluk ngapura, istighfar, minta maaf sama anak-anak, sama istri kalau lagi pas kumpul kayak gitu. Kalau adik saya kayaknya, apalagi yang laki-laki nggak mau nemuin sama sekali. Nah itu akhirnya mentok-mentoknya dan gangguan yang makhluk yang halus-halus kayak gitu itu sering banget saya makin sering lihat, tapi di area kamar mandi. Kayak yang basa-basa Terus saya ingat ibu ngomong gini, Nok, kamu mendingan ini Nok Ayu. Ibu kan dulu pernah nyantri, lagi mudah-mudahnya di pondokan. Kamu coba ke sana, ke kiainya. Saya dulu kayak gitu ngomong aja nama ini pernah di sana kayak gitu kan. Coba, tapi aku izin Bu, izin apa nih? Kamu katanya sayang sama bapak gitu. Padahal saya nggak pernah ngomong kayak gitu. Akhirnya saya jalan ke sana diantarin sama suami kan ya, ketemu kiai sepuhnya katanya lagi pergi, kayak dikerjain di situ lama gitu. Tapi saya mungkin karena memang udah mentok dan harus ada penyelesaian gitu, saya ketemu sama kiainya, kayak ditutupin selampe di sininya. Kamu nyari kesembuhan buat bapak yang nakal sama kamu, yang brengsek, yang apa digituin. Kayaknya ngerti apik kamu jadi anak ya, sama orang tua bisa ngapurani kayak gitu. Apalagi ibumu, saya senang punya murid tapi hatinya kayak gitu gitu kan, bisa memaafkan. Ini tak tutup ya, kamu nanti lihatnya apa, pakai selampe gitu digituin. Lihatnya bocah kecil katanya, bocah kecil namanya Ahmad, tetangga kayak bocah-bocah kelas SD kelas 1 lah kayak gitu. Ya ada ingusnya segala macam kayak gitu minta tolong sama itu buat ngambil semua yang ada di badannya bapak kamu kayak gitu. Antara ini petunjuk tapi logika saya nggak main. Ahmad aja ngeliatin orang itu kalau misalnya ada hajatan, nanggap yang kayak barongan lari takut. Film serem horor aja nggak mau nonton, nangis. Padahal udah agak gedean kelas 1, suruh ngambilin yang di bapak. Saya tahu setelah penjelasan dari percaya dan nggak percaya lah, Udin itu kan katanya bapak susuknya banyak banget. Masa Ahmad suruh ngambil susuk? Angel, saya nggak bisa terima itu. Tetap akhirnya saya pulang ngomong sama emak.
masa kiai saya bohong sih? Itu siapa tahu petunjuk dari Gusti Allah. Sana coba kamu ngomongnya piye mak sama orang tuanya gitu, sama orang tuanya. Pinjem amat gitu. Buat ngapain? Buat nyariin susuk kayak gitu ya. Angel B akhirnya kan ngomong sama orang tua, dia bukan orang punya. Saya bawa buah itu semua, tak bawa semua, tak wakilin satu-satu yang punya saya buat. Terus kemudian dimakan, enak kan man, katanya enak. Ini yang Mat ya, Mat ikut ke rumah yuk, saya ngomong kayak gitu. Jadi orang tuanya curiga. Maaf ya Bu, gaji, udah gaji. Pak Bu, mau diapain Bu? Anak saya mau suruh ngapain gitu. Enggak apa-apa sih main. Akhirnya kayak kedesak saya ngomong. Runutannya bingung sih soalnya mau iya. ngejelasin apa gitu ya. Jelasin seadanya bahwa kayak itu dari kiai petunjuk. Di anak kenyang tak kan? Kalau Tegal kayak gitu kan. Kalau sana larane kulo tiang kados niku bukan orang seperti itu, sama setan buat di malam pipi saja minta dianterin kayak gitu. Bapaknya pulang-pulang dari sawah, ora apa-apaan katanya, apa-apaan kayak gitu. Mas tulung Mas, petunjuknya kayak gitu. Ahmad yang lain kali, bukan anak saya kayak gitu. Yang di dalam punya nenek nyelemong. Nyelemong itu ini ya motong pembicaraan. Gawa baik katanya, bawa aja. Sono gawaan, enggak apa-apa. Mak yang bener mak yang bener ini. Iya nggak apa-apa emang kayak gitu nggak apa-apa. Udah bawa sana. Singkat cerita aja ya Bi. Akhirnya dibawa ke rumah. Ahmad di sana yang nggak meyakinkan. Orang keluarga saya udah kumpul, bapak sakaratul maut lah, bapak sakaratul maut, tapi dia udah bisa ngomong syahadat, bisa ngucap syahadat, bisa minta maaf ke semuanya, teman tetangga, disaksiin orang banyak itu. Ahmad gak ngapa-ngapain, makanin apel aja kayak gitu. Sampai tak dorong-dorong, nggak cuma pakai kaki, sono ke depan kayak gitu. Ini kata ibu saya, primen, gimana kayak gitu? Nggak tahu, ini udah nyampe sini Bu, masa disuruh-suruh, bocahnya kayak enggak ini. Nah, pas mendekati asar katanya, tinggal asar, mau ngaji, aku mau ngaji kayak gitu. Ahmadnya aku mau ngaji. Ya wis lah, titip ke ibunya. Apel yang keroak. Nah, ini kan bisa iklan kan, apel keroak. Akhirnya dia tuh mendekat ke bapak saya, langsung dipos kayak gitu, Bi. Dari muka, dia pun langsung digini, kayak gitu doang. Siapa? Ahmadnya. Enggak ketemu akal lah pokoknya. Dia itu langsung ke ubun-ubun bapaknya. Enggak ada yang disuruh, tapi orang itu kaget semua. Jadi dia mau ngaji, serahin apelnya langsung Allah Akbar kayak gitu. Ma balik kayak gitu. Sambil gegem kayak gini katanya. Saya enggak merhatiin bapak, saya ngudek kata si Mbak itu ya. Itu saya ngejar-ngejar Ahmad. Rumahnya agak jauh, satu mau tak boncengin pulang. Penasarannya ini megang apa gitu di tangan. Cuman di jalan sana saya ngelihat di balik pohon ada pohon gede. Gue bisa nebak megang apa, tapi enggak nanti aja. Nanti ya, dia megang sesuatu di balik pohon itu ada orang yang mirip sama bapak saya. Mirip banget katanya, tampangnya apa itu, man dia tua banget lah, tua banget tapi kayak bukan orang jahat. Ini kayak gitu, Bi. Ini kayak gitu. Langsung dipegang begini, diterima sama si kiai. Mat sini bonceng sama ibu. Jadi orang tuanya masih ketinggalan. Dia mau sholat asar, mau ngaji kayak gitu. Bapak-bapak itu orang pohon itu nggak gede Mas. Mbak kayak gitu. Hilang si Ahmad yang jauh. Saya bingung sendiri. Nah aku balik cerita sama ibu. Oh tampangnya begini-begini orang. Oh itu katanya bapak itu punya mbah dulu. Orang rada ngerti lah kayak gitulah. Tapi tampangnya mirip, katanya bapak pernah cerita lagi waras gitu ya. Mbah saya itu orang ngerti, orang pinter, mukanya sama saya itu persis katanya. Yang nggak tahu penjelasannya sih Pi. Yang jelas saya ngalamin kejadian kayak gitu. Dan ya kalau misalnya jenengan punya orang tua lah, tolonglah Mbak. Tetap nggak ada bekas orang tua katanya seperti itu. Itu aja sih ceritanya. Jadi yang dibawa sama si Ahmad itu adalah belut kecil, Bro Ayu. Bisa jadi itu yang paling gede. Itu ilmu belut katanya kayak gitu. Ada ya itu ya katanya ya. Katanya ada. Licin ya. Walau alam sih, tapi katanya ada. Dan itu identik dengan seperti itu, orang lihai, orang ngeles kayak gitu. Ngeles ya, bisa jadi sih. Itu katanya kayak gitu sih. Terus gimana? Ya akhirnya pulang ke rumah, berarti pas mendekati maghrib itu ketemunya malam Jumat, bapak saya nggak ada meninggal kayak gitu. Bapak saya meninggal dan di situ ada dentuman gede di belakang. Sampai saya itu ngeliat ke belakang ada keramik yang poak itu pas di tempat
iya pecah di tempat wira-wirinya yang kayak belut itu. Mungkin spekulasinya antum bener kayak gitu, nggak tahu sih. Yang jelas kami merasa bersyukur Bapak udah pulang, tapi udah tobat lah seperti itu ya. Kita juga lebih lega. Cuma ya tadi Bu, mungkin kalau soulmate ya, saya cerita begini, katanya ibu saya meninggal juga nggak lama, kayak gitu. Jadi malah ngomong saya mau nusul bapak gitu, ya, ngomong. Tapi nggak lama sih, kayak 40 hari terus ibu mulai sakit kayak gitu. Itu tadinya nyambung. Nggak ada 2 bulan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bro Ayung atas ceritanya. Cerita dari siapa Ibu? Mbak Lina. Mbak Lina ya? Mbak Lina di sana, Wetan sana ya. Terima kasih banyak. Semoga ada sesuatu yang bisa kita ambil dari cerita ini, sesuatu yang positif. Kalau ada sesuatu yang negatif, kita buang jauh-jauh. Baik, doa terbaik untuk kawan-kawan semuanya dari kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya, turut berduka cita juga buat keluarganya Bu Lina tadi ya. Semoga keduanya husnul khotimah. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.